Assalamualaikum. Halo, nama saya Rospita Nur Fazriah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Observasi ini mirip sekali dengan deskripsi. Lalu kalau mirip, apa bedanya? Mari kita lihat. Observasi memiliki arti peninjauan secara cermat atau pengamatan. Lalu, laporan hasil observasi atau selanjutnya kita akan menyingkatnya menjadi LHO merupakan sebuah teks yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap objek yang ditulis secara ilmiah namun menggunakan bahasa yang populer. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu berarti berdasarkan pada ilmu atau sesuai dengan keilmuan. Nah, lalu kenapa menggunakan bahasa yang populer? Populer ini artinya adalah bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat sehingga ketika membaca teks hasil observasi ini maka orang akan dengan mudah untuk memahaminya. Oke, lalu tujuannya untuk apa sih ada LHO atau laporan hasil observasi? Yang pertama untuk memerinci, lalu mengklasifikasi dan memberi informasi fakta atau nyata dan terkini tentang makhluk hidup, objek atau sebuah fenomena. Dalam hasil observasi ini tentu saja sudah dilakukan sebuah penelitian terlebih dahulu. Setelah penelitian baru dituliskan hasilnya. Inilah yang dinamakan dengan laporan hasil observasi. Objeknya apa saja? Nah, objek LHO itu hampir sama dengan yang ada dalam deskripsi. Makhluk hidup bisa menjadi objeknya. Makhluk hidup itu berarti termasuk ke dalam manusia, hewan, tumbuhan. Lalu ada tempat atau bangunan dan ada juga fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, bentuk LHO itu bisa dituliskan atau bisa tercantum dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah ensiklopedia atau buku referensi pengetahuan. Yang kedua, film dokumenter. Yang ketiga, hasil penelitian. Ensiklopedia ini yang paling mudah karena berupa buku dan biasanya ensiklopedia itu satu buku hanya berdasarkan satu jenis ilmu. Misalkan buku tentang fauna, maka isinya adalah tentang hewan-hewan. Buku tentang flora, berarti isinya adalah pengetahuan tentang tumbuhan. Atau misalkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu yang digunakan ada banyak, bukan cuma yang berhubungan dengan sains, tapi juga bisa dari ensiklopedia budaya, ensiklopedia alat musik, ensiklopedia ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri laporan hasil observasi apa sih? Nah, ini yang membedakan hasil observasi dengan yang lainnya. Yang pertama, berisi ilmu tentang objek atau suatu konsep. Ada ilmu di dalamnya tentang suatu objek tertentu. Yang kedua, objeknya bersifat umum. Jadi, biasanya kalau LHO itu umum, bukan khusus. Jadi kalau misalkan berbicara tentang satu hewan, hewannya disebutkan tapi tidak memerinci karena rinciannya itu nanti akan masuk ke dalam teks tersebut. Misalkan ada teks yang namanya belalang. Nah, itu cukup. Secara umum kita mempelajari tentang belalang. Yang diamati adalah belalang. Kita tidak menggunakan misalkan belalang kayu, apa belalang sembah, apa belalang hijau, itu enggak, tapi hanya umum, jadi belalang. Yang ketiga, dijelaskan dari sudut pandang keilmuan. Karena bersifat ilmiah, maka semuanya harus dari sudut pandang keilmuan. Kenapa keilmuan?
karena ini nanti berhubungannya dengan nomor 5, berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, objeknya itu dijelaskan secara sistematis, bagiannya diperinci dan objektif. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata ilmiah atau sesuai bidang ilmu tertentu. Karena tadi ini adalah benar-benar bersifat ilmiah, maka kata-katanya juga harus ilmiah, dibuktikannya juga secara ilmiah, dan dijelaskan juga dari sudut pandang keilmuan. Oke, baik. Ini ada contoh sebuah teks. Di samping sudah saya sebutkan ini adalah observasi. Nih, dilihat dari kalimat pertama, kata pertama, kita akan tahu, oh ini tuh tentang kucing. Nah, coba kita baca bersama ya. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis catus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing tersebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama ilmiahnya Felis silvestris catus atau Felis catus. Kata kucing biasanya merujuk pada kucing yang telah dijinakan. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya dikenal dengan kucing kampung, kalau dari Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada 2 kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni atau purebred seperti Persia, Siam, Manx, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Nah, teksnya sengaja saya potong karena terlalu banyak. Kurang lebih ini adalah petikan atau cuplikan teks dari observasi tentang kucing. Lalu kita bandingkan dengan teks satu lagi ya. Nah, ini adalah contoh teks dari deskripsi. Si Piko kucingku. Piko, kucingku sangat nakal. Tiap pagi ia duduk persis di depan mukaku untuk membangunkanku. Bulu-bulunya yang mengenai hidungku membuatku sulit bernapas dan membuatku terbangun sambil bersin-bersin. Ia juga suka mengikuti ibuku di seputar dapur. Kelihatannya lucu, tetapi kadang-kadang membuat ibuku risih dengan ulahnya yang mengikuti ibuku, menggesek-gesekkan kepalanya di kaki ibuku sambil mengeong. Piko juga sangat pilih-pilih makanan. Ia sering menolak makanan kaleng dan makanan yang tidak segar. Ia hanya mau makan ikan dan susu yang segar. Jika merasa bosan, ia suka berjalan-jalan mengelilingi rumah dan mencakar-cakar apa saja yang ditemuinya dengan kukunya yang tajam. Ia seringkali meloncat-loncat dan menjatuhkan perabotan di rumah kami. Kenakalan si Piko sebanding dengan kemanjaan dan kelucuannya. Ketika ibuku atau aku sedang duduk-duduk di sofa sambil membaca buku, ia pasti meloncat ke pangkuanku atau ke pangkuan ibuku. Tangannya pasti akan menarik-narik buku yang kami baca. Jika kami tidak mengelus-ngelus kepalanya, ia akan tertidur pulas di pangkuan kami. Jika kami memanjakannya dengan mengelus-ngelus kepalanya. Ketika ada seekor cicak melintas dengan cekatan, ia akan menangkapnya. Ia tidak memakan. Nah, ini juga terpotong hanya cuplikan saja. Ini bukan observasi, ini deskripsi. Terlihat bedanya? Yuk kita simpulkan. Nah, objeknya adalah kucing, dilihat dari sudut pandang observasi dan juga deskripsi. Oke, kalau dari observasi itu dijelaskan ada pengertian kucing. Kucing itu apa sih? Lalu ciri-ciri kucing seperti apa? Jenis-jenis kucingnya ada berapa? Habitat kucingnya di mana? Apakah kucing memiliki fungsi dalam kehidupan manusia? Apakah kucing memiliki manfaat dalam kehidupan manusia? Ini diteliti oleh peneliti. Lalu hasilnya dituangkan ke dalam laporan hasil observasi sehingga bisa menjadi sebuah teks ensiklopedia. Nah, lalu kalau deskripsi isinya adalah dia menceritakan satu objek secara digambarkan objeknya dalam bentuk cerita.
ada yang cerita, ada yang bukan. Tapi seperti yang kita lihat di contoh tadi, itu digambarkannya dalam bentuk cerita, itu tentang si Piko. Si Piko itu kan punya nama, berarti nama kucingnya, kenapa namanya Piko? Lalu ada ciri fisiknya, kebiasaan dari si kucingnya, itu kan digambarkan tadi. Si Piko itu betapa manjanya dia, betapa pemilihnya dia. Tapi kalau dalam observasi tidak, tapi menjelaskan secara kucing, benar-benar kucing secara umum. Kucing itu hewan mamalia, kucing itu memiliki gigi yang tajam, lalu kucing itu ternyata memiliki beberapa jenis, ada yang campuran, ada yang memang asli. Nah, itu dalam observasi. Itu bedanya observasi dengan deskripsi. Mirip tapi berbeda. Objeknya bisa sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Yang membedakan adalah bahasanya jelas ya, lalu menggunakan kata-kata ilmiah. Dalam deskripsi nggak ada kata-kata ilmiah, tapi dalam observasi itu menjadi satu hal yang wajib digunakan. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan, sudah mendengarkan video pembelajaran saya kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.